Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel RJ100. Saat ini RJ100 akan membahas mengenai hukum Islam dan ijtihad. Ijtihad itu apa dan bagaimana peranannya terhadap pembentukan hukum Islam akan dijelaskan dalam video kali ini. Namun sebelumnya, kepada para viewers, silahkan apabila berkenan untuk subscribe, like, dan berikan komentarnya terkait video ini. Sebelumnya kita akan masuk pada definisi ijtihad terlebih dahulu. Ijtihad itu apa? Ijtihad secara etimologis atau secara kata berarti usaha untuk bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran untuk merumuskan suatu hukum. Secara etimologis seperti itu. Kemudian sebagaimana yang dikutip oleh Qutbuddin, dan Qutbuddin ini mengutip juga dari Al-Imam Ghazali. Ijtihad menurut Imam Ghazali adalah anugerah atau pengerahan kemampuan oleh seorang faqih jadi seorang alim di bidang ilmu fiqh dalam rangka menghasilkan suatu hukum syara atau rumusan hukum syara. Jadi ijtihad itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang yang memang alim di bidang fikih, seorang yang mempunyai kapasitas keilmuan fikih yang mumpuni, kemudian dia berusaha untuk merumuskan suatu hukum. Maka itu dinamakan ijtihad. Demikian adalah definisi daripada ijtihad. Kemudian kita juga akan membahas tentang sejarah bagaimana perkembangan atau dinamika dari ijtihad. Dinamika dari ijtihad itu sangat dinamis karena di zaman dulu ijtihad itu dianggap sangat-sangat terbuka. Jadi seorang yang sudah mempunyai kapasitas keilmuan, ketika dia berijtihad dan merumuskan suatu hukum, maka itu dianggap sebagai produk hukum. Beda dengan sekarang. Anggapan bahwa ijtihad itu hanya dilakukan oleh orang-orang terdahulu, dan orang-orang sekarang hanya akan ikut terhadap pendapat orang-orang dahulu. Jadi dinamisme ijtihad itu seperti itu. Itu yang dinamakan taklid. Di masa sekarang orang-orang lebih memilih untuk bertaklid daripada membuka ruang terbukanya mujtahid atau berijtihad untuk merumuskan suatu hukum baru. Maka taklid ini punya dampak sisi negatif. Jika sebelumnya para fuqaha, ilmuwan Islam dan lain sebagainya dalam menghadapi masalah sosial mereka merumuskan suatu hukum, maka sekarang yang dilakukan oleh ulama-ulama kontemporer adalah mengacu pada ulama-ulama terdahulu, padahal permasalahan yang dihadapi bisa jadi berbeda dan juga masalahnya memang jelas berbeda. Kenapa juga ada taklid? Salah satu adalah kondisi politik umat Islam. Kondisi politik umat Islam pada masa itu adalah karena adanya fanatisme terhadap imam-imam madhab. Maka disitulah munculnya taklid dan seakan-akan pintu ijtihad itu tertutup. Namun juga ada nilai positifnya. Nilai positifnya adalah
Eh, jadi sebagai seorang muslim ketika menghadapi suatu masalah fikih, maka kita hanya tinggal membuka kitab dan melihat bagaimana hukum yang dipaparkan oleh para mujtahid masa lampau. Jadi kita tidak usah lagi merumuskan suatu hukum berdasarkan metode-metode yang ada, tapi cukup membuka kitab. Apabila ilatnya sama, substansinya sama, maka itulah hukumnya. Nah, apa dampaknya bagi fikih Islam ijtihad ini? Nah, dampaknya adalah bisa jadi apa dampaknya taklid, maksudnya dampaknya taklid adalah bisa jadi manusia itu terkotak-kotak hanya pada madhab-madhab. Jadi yang madhab Syafi'i, yang madhab Maliki itu terkotak-kotak pada masing-masing madhabnya. Nah, ijtihad itu mempunyai beberapa syarat. Yang pertama adalah syarat kepribadian umum dalam kriteria atau syarat seorang mujtahid adalah bagian dari yang berakal. Mujtahid itu harus berakal. Yang kedua, mujtahid itu harus punya keimanan. Kemudian juga mujtahid itu harus punya kemampuan yang ahli di bidang Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan usul fiqh. Sekian dari channel RJ1, semoga channel ini bermanfaat.